Tidak ada yang menyangka bahwa keributan kecil di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan menjadi awal dari sebuah cerita yang kelak menyebar hingga ke Eropa. Pukul menunjukkan dini hari. Bandara masih hidup, lampu-lampu menyala terang. Petugas lalu lalang tanpa tergesa. Di tengah arus penumpang internasional itu, sekelompok lansia asing tiba-tiba berhenti melangkah hampir bersamaan. Jumlah mereka 18 orang. Usia rata-rata di atas 75 tahun. Pakaian rapi, koper mahal, dan cara berjalan yang pelan namun mantap. Mereka bukan turis biasa. Mereka adalah kelompok elit dari Amsterdam, Belanda, dengan nilai aset masing-masing yang jika dijumlahkan bisa membeli satu distrik kecil di kota Eropa. Namun saat itu, semua status, kekayaan, dan pengalaman hidup mereka seolah runtuh dalam 5 menit pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Salah satu dari mereka, Hendrik de Vries, berdiri paling depan. Tangannya bergetar saat menggenggam tongkat. Matanya terpaku ke sekeliling bandara. Bukan karena kelelahan perjalanan panjang, bukan pula karena gangguan kesehatan. Ia terdiam karena sesuatu yang tidak sesuai dengan semua cerita yang selama ini ia dengar tentang Indonesia. Ia lalu mengeluarkan ponsel dan menekan nomor keluarganya di Belanda. Bukan untuk mengabarkan bahaya, tetapi karena ia melihat sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan logika. Kejadian itu membuat beberapa penumpang lain menoleh. Bandara yang biasanya hanya menjadi tempat transit, berubah menjadi panggung keheningan singkat. Para lansia itu saling berpandangan, seolah memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan ilusi akibat jet lag. Namun ekspresi mereka sama, terkejut, bingung, dan perlahan berubah menjadi kagum. Keputusan mereka datang ke Indonesia sebenarnya sudah dianggap gila sejak awal. Hampir seluruh keluarga di Belanda menentangnya. Indonesia digambarkan sebagai negara Asia yang panas, tidak tertib, berisiko bagi lansia, dan tidak ramah bagi wisatawan lanjut usia. Apalagi sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah meninggalkan Amsterdam sepanjang hidupnya. Namun larangan keluarga justru menjadi pemicu rasa penasaran yang tidak bisa mereka redam. Yang tidak mereka duga, justru Indonesia yang akan lebih dulu menyerang keyakinan mereka. Bukan lewat promosi, bukan lewat pidato, bukan pula lewat janji pariwisata, tapi lewat sesuatu yang sangat sederhana. Keteraturan, keramahan, dan sistem yang bekerja bahkan di tengah malam. Anna Jansen Verhoeven, pemandu perjalanan yang mendampingi mereka, menyadari satu hal penting di menit-menit awal itu. Ini bukan lagi sekadar perjalanan wisata. Sesuatu sedang berubah. Bukan hanya pada para kliennya, tetapi juga pada cara mereka memandang dunia yang selama puluhan tahun mereka anggap sudah mereka pahami sepenuhnya. Dan tanpa mereka sadari, 5 menit pertama di bandara itu telah memicu rangkaian kejadian yang sama sekali tidak bisa mereka kendalikan. Indonesia belum benar-benar menunjukkan wajahnya. Namun satu hal sudah pasti, perjalanan ini tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Keputusan 18 lansia elit Amsterdam untuk terbang ke Indonesia tidak pernah lahir dari diskusi panjang yang hangat di ruang keluarga. Justru sebaliknya, keputusan itu muncul dari penolakan keras, perdebatan emosional, dan kekhawatiran yang nyaris berubah menjadi kepanikan. Bagi keluarga mereka di Belanda, Indonesia bukanlah destinasi wisata, melainkan simbol ketidakpastian. Sebagian besar anggota keluarga hanya mengenal Indonesia dari berita singkat, potongan dokumenter lama, dan cerita-cerita sepihak yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Negara Asia yang jauh, panas, dan tidak teratur. Negara yang dianggap tidak ramah bagi lansia, apalagi bagi mereka yang terbiasa hidup di sistem Eropa yang rapi dan serba terjadwal. Dalam imajinasi mereka, Indonesia adalah tempat yang seharusnya dihindari, bukan dikunjungi. Ketika rencana perjalanan itu disampaikan, reaksi keluarga nyaris seragam. Anak-anak menentang. Cucu-cucu memohon. Ada yang mengirimkan artikel tentang risiko kesehatan, ada yang mengingatkan tentang keamanan. Ada pula yang secara turang-turangan menyebut keputusan itu sebagai tindakan nekat yang tidak bertanggung jawab. Semua argumen disusun dengan logis dan sistematis, khas cara berpikir Eropa. Namun yang tidak dipahami keluarga mereka adalah satu hal sederhana. Para lansia ini bukan sekadar ingin berlibur. Mereka ingin melihat sendiri dunia di luar narasi yang selama ini dipaksakan kepada mereka. Setelah puluhan tahun hidup dalam keteraturan yang sama, rutinitas yang berulang, dan kota yang mereka hafal hingga ke detail terkecil, rasa ingin tahu itu berubah menjadi kebutuhan psikologis. Hendrik de Vries
adalah contoh paling jelas. Sepanjang hidupnya, ia dikenal patuh pada aturan, rasional, dan tidak pernah mengambil keputusan impulsif. Namun justru orang seperti Hendrik lah yang paling gelisah. Ia merasa seluruh hidupnya dibangun di atas asumsi yang tidak pernah benar-benar ia uji. Ketika mendengar Indonesia digambarkan sebagai negara yang tidak masuk akal, ia justru merasa tertantang. Larangan demi larangan yang datang dari keluarga tidak melemahkan tekad mereka. Justru sebaliknya, itu mempertegas jarak antara generasi tua dan generasi muda. Anak-anak mereka hidup di era informasi instan. Namun ironisnya, hanya percaya pada potongan informasi yang sama. Sementara para lansia itu, yang dianggap kolot, justru ingin membuktikan kebenaran dengan cara paling sederhana. Datang dan melihat langsung. Keputusan akhir diambil tanpa kompromi, tiket dipesan, hotel ditentukan, asuransi perjalanan dilengkapi. Segala risiko diperhitungkan dengan dingin dan matang. Tidak ada unsur kebodohan di dalamnya. Yang ada hanyalah keberanian untuk keluar dari zona aman yang selama ini mereka banggakan. Keluarga mereka mungkin mengira perjalanan ini adalah kesalahan besar. Namun, para lansia itu tidak berangkat dengan rasa takut. Mereka berangkat dengan satu keyakinan yang sama. Jika dunia memang seburuk yang diceritakan, mereka siap menerimanya. Tetapi jika dunia ternyata berbeda, maka selama ini, merekalah yang telah dibohongi oleh rasa aman palsu. Dan Indonesia, tanpa mereka sadari, sedang menunggu untuk membalikkan semua prasangka itu satu persatu. Anna Jansen Verhoeven bukan sosok yang mudah panik. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di industri perjalanan mewah di Belanda, ia telah menangani klien-klien paling rewel, perjalanan paling rumit, dan situasi paling tidak terduga. Ia terbiasa menyusun rencana dengan detail ekstrem dan mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk. Namun perjalanan kali ini berbeda sejak awal. 18 kliennya bukan hanya lanjut usia, mereka adalah lansia dengan standar hidup tinggi dan ekspektasi nyaris tanpa toleransi. Sebagian besar terbiasa dengan layanan kelas atas Eropa yang presisi, dingin, dan nyaris tanpa sentuhan personal. Lebih dari itu, sebagian besar dari mereka belum pernah bepergian jauh sepanjang hidupnya. Amsterdam adalah dunia mereka. Segala sesuatu di luar kota itu terasa asing, termasuk Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer dan sepenuhnya berada di luar pengalaman kolektif mereka. Sejak persiapan awal, Anna menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Semua kekhawatiran bukan datang dari klien, melainkan dari keluarga klien. Telepon masuk silih berganti, pesan panjang berisi peringatan, permintaan ekstra, hingga kekhawatiran yang sulit dijawab dengan data. Ada yang mempertanyakan kualitas rumah sakit, ada yang meragukan transportasi, ada pula yang turang-terangan meminta Anna membatalkan perjalanan jika situasi dirasa tidak ideal. Secara profesional, Anna paham betul risiko perjalanan panjang bagi lansia, jet lag, kelelahan, adaptasi makanan, perubahan iklim, hingga tekanan psikologis karena berada di lingkungan asing. Semua itu ada dalam daftar kekhawatirannya. Ia bahkan sempat mempertanyakan keputusannya sendiri menerima paket perjalanan ini, bukan karena uang, tetapi karena reputasi dan tanggung jawab moral. Indonesia bagi Anna juga bukan wilayah yang sepenuhnya ia kuasai. Ia pernah membaca laporan, mengikuti seminar pariwisata Asia, dan berdiskusi dengan reken-reken internasional, namun membaca laporan dan membawa 18 lansia super kaya ke negara yang selama ini hanya ada di atas kertas adalah dua hal yang sangat berbeda. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju Jakarta, Anna mengamati wajah-wajah kliennya. Tidak ada ketakutan berlebihan. Tidak ada kepanikan. Yang ada justru ekspresi tenang. Seolah mereka siap menerima apapun yang akan mereka temui. Hal itu justru membuat Anna semakin cemas. Ia tahu, jika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, dampaknya akan jauh lebih besar. Ia sudah menyiapkan rencana cadangan, kontak rumah sakit internasional, jalur evakuasi medis, hotel dengan standar tinggi, transportasi khusus. Semua disusun dengan sangat hati-hati. Namun tetap ada satu variabel yang tidak bisa ia kendalikan, realitas di lapangan. Anna tidak tahu bahwa kekhawatirannya perlahan akan runtuh satu persatu. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, bukan klien-kliennya yang harus diyakinkan, melainkan dirinya sendiri. Dan ia sama sekali tidak menduga bahwa Indonesia akan menjadi tempat di mana seluruh standar profesional yang selama ini ia pegang akan dipaksa untuk ia evaluasi ulang.
Pesawat mendarat dengan mulus di Jakarta saat sebagian besar kota masih terlelap. Anna memperkirakan inilah momen paling rawan. Biasanya, bandara di jam dini hari adalah tempat yang melelahkan. Lorong sepi, toko tutup, petugas minim, dan suasana dingin yang membuat siapapun ingin segera pergi. Ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, terutama dengan rombongan lansia yang bergerak lambat dan membutuhkan perhatian ekstra. Namun, begitu pintu pesawat terbuka, asumsi itu langsung runtuh. Lorong menuju terminal terang benderang, pendingin udara bekerja stabil. Petugas berdiri di beberapa titik dengan ekspresi waspada namun tenang. Tidak ada kesan bandara yang tertidur. Justru sebaliknya, semuanya terasa aktif, teratur, dan hidup. Para lansia mulai melangkah perlahan. Beberapa detik kemudian, langkah mereka melambat, lalu berhenti. Bukan karena kelelahan, tetapi karena pemandangan di depan mata mereka tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini mereka yakini. Lantai bandara mengilap, area publik bersih tanpa sampah, penunjuk arah jelas dan mudah dibaca. Semua fasilitas terlihat berfungsi, bukan sekadar pajangan. Di titik inilah Hendrik de Vries berhenti total. Ia berdiri di tengah arus penumpang, menatap sekeliling seperti seseorang yang sedang mencari kesalahan, namun tidak menemukannya. Ia memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang. Ritme kerja petugas, alur pergerakan penumpang, hingga cara orang-orang saling memberi jalan. Semua berlangsung tanpa teriakan, tanpa kepanikan, dan tanpa kekacauan. Bagi sebagian besar rombongan, inilah plot twist pertama yang tidak mereka antisipasi. Di Amsterdam, setelah pukul 11 malam, bandara berubah menjadi ruang setengah mati. Toko-toko tutup. Aktivitas berkurang drastis. Pembersihan dilakukan keesokan hari. Namun di sini, di Indonesia, bandara justru beroperasi seperti jam sibuk versi tenang. Semua bergerak, tetapi tidak terburu-buru. Anna memperhatikan ekspresi klien-kliennya berubah secara perlahan. Ketegangan yang ia perkirakan justru tidak muncul. Yang ada adalah rasa ingin tahu. Mereka mulai mengamati sekitar dengan serius, bukan lagi dengan kecurigaan. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk merekam dan memotret. Ia menyadari satu hal penting. Dalam 15 menit pertama, Indonesia sudah melakukan sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh puluhan presentasi pariwisata Eropa. Negara ini tidak berusaha meyakinkan siapapun. Ia hanya menunjukkan dirinya apa adanya. Dan justru itulah yang membuat semua stereotip lama runtuh. Tanpa perlawanan, Anna mulai merasa ada sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Bukan risiko, bukan bahaya, melainkan kemungkinan bahwa perjalanan ini akan berjalan terlalu mulus untuk ukuran ekspektasi awal mereka. Dan pengalaman menunjukkan, ketika sesuatu terasa terlalu berlawanan dengan dugaan, selalu ada lanjutan yang lebih mengejutkan menunggu di depan. Jika ada satu tempat yang paling sering menjadi tolok ukur kualitas sebuah negara bagi para lansia itu, maka tempat itu bukan ruang VIP, bukan lounge mewah, dan bukan pula area bebas pajak, justru toilet umum. Bagi mereka, toilet bandara adalah cermin paling jujur dari cara sebuah sistem bekerja dan cara sebuah masyarakat memperlakukan ruang publik. Anna tidak pernah mengira bahwa titik balik emosi pertama rombongan itu justru terjadi di sana. Saat rombongan bergerak melewati koridor utama, beberapa lansia meminta izin untuk berhenti sejenak. Penerbangan panjang membuat mereka membutuhkan waktu tambahan. Anna mengarahkan mereka ke toilet terdekat dengan ekspektasi netral. Ia tidak berharap apa-apa, hanya berharap tidak terjadi keluhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di pintu masuk toilet, seorang petugas kebersihan berdiri dengan seragam rapi. Ia tersenyum, sedikit menundukkan kepala, dan mempersilakan mereka masuk satu persatu. Tidak ada sikap terburu-buru, tidak ada wajah lelah. Gesturnya tenang dan penuh perhatian, seolah ini adalah hal yang paling wajar di dunia. Begitu masuk ke heningan, muncul lagi. Lantai kering dan mengilap. Tidak ada bau menyengat, tidak ada genangan air. Setiap bilik bersih, kertas tersedia, wastafel mengalir dengan baik, dan cermin tanpa noda. Semua terlihat seperti baru saja dibersihkan. Padahal, bandara sedang aktif melayani ratusan penumpang. Beberapa lansia berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena kesulitan, tetapi karena mereka mengamati. Mereka memperhatikan detail kecil yang biasanya diabaikan, tempat sampah yang tidak penuh, sabun yang terisi, tisu yang tersusun rapi, bahkan pegangan pintu tampak dirawat dengan baik. Di titik ini,
Asumsi lama mulai benar-benar runtuh. Di Eropa, khususnya di kota-kota besar, toilet umum sering menjadi sumber keluhan. Kotor, bau, minim perawatan, dan seringkali ditutup di jam tertentu. Bahkan di bandara internasional sekalipun, pengalaman seperti ini jarang ditemukan. Apalagi di tengah malam, yang membuat mereka semakin terkejut bukan hanya kebersihannya, tetapi sikap petugasnya. Setiap orang yang keluar kembali disambut dengan senyum dan anggukan ringan. Tidak ada rasa terpaksa. Tidak ada ekspresi jenuh. Bagi rombongan ini, itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan secara rasional. Mereka tidak melihat sistem yang dipaksa bekerja, tetapi budaya yang berjalan dengan sendirinya. Ana mulai menyadari perubahan suasana yang sangat jelas. Tidak ada lagi wajah-wajah tegang. Tidak ada bisikan cemas. Yang ada justru keheningan penuh pemikiran. Toilet bandara, tempat yang seharusnya sepele, justru menjadi bukti pertama bahwa Indonesia tidak sedang berpura-pura ramah. Negara ini berfungsi, bahkan di area yang sering dilupakan. Dan bagi para lansia itu, jika sebuah negara memperlakukan toilet umumnya dengan hormat, maka hampir bisa dipastikan negara itu memperlakukan warganya dengan cara yang sama. Plot twist ini sederhana, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah keluar dari area toilet, rombongan kembali bergerak menuju imigrasi. Disinilah Ana memperkirakan ujian sebenarnya akan dimulai. Berdasarkan pengalamannya, proses imigrasi sering menjadi titik paling melelahkan bagi lansia. Antre panjang, petugas kaku, instruksi yang tidak jelas, dan sistem yang tidak ramah bagi orang asing. Ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan intervensi manual dan negosiasi kecil agar proses berjalan lancar. Namun lagi-lagi, realitas di depan mata berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Area imigrasi terlihat luas dan tertata rapi. Jalur antrean jelas, tidak ada teriakan petugas, tidak ada penumpang yang saling menyerobot. Para lansia secara alami mengikuti alur yang tersedia tanpa kebingungan berarti. Yang paling mengejutkan, kehadiran mereka sebagai rombongan besar tidak menimbulkan kekacauan apapun. Sistem seolah sudah siap menerima mereka. Beberapa petugas dengan sigap mengamati situasi. Tanpa menunggu permintaan, salah satu staf mendekat dan langsung berkomunikasi dalam bahasa Belanda yang fasih. Bagi para lansia, momen itu terasa seperti hentakan kecil di kepala mereka. Mereka tidak diperlakukan sebagai beban, tetapi sebagai tamu yang sudah diperhitungkan kehadirannya. Petugas tersebut menjelaskan alur proses dengan nada tenang, menyesuaikan ritme, bicara dengan usia mereka. Ia memastikan tidak ada yang terburu-buru. Ia juga berulang kali mengecek apakah ada yang merasa tidak nyaman atau membutuhkan bantuan tambahan. Sikap ini sangat kontras dengan pengalaman mereka di Eropa, di mana efisiensi seringkali mengorbankan empati. Kejutan belum berhenti. Saat tiba di mesin imigrasi otomatis, para lansia melihat pilihan bahasa di layar. Salah satunya adalah bahasa Belanda. Ana memperhatikan ekspresi Hendrik de Vries yang berubah drastis. Ia menatap layar sejenak, lalu mencoba mengikuti instruksi. Proses berjalan mulus, sistemnya intuitif, responsif, dan tidak membingungkan. Bahkan bagi seseorang yang tidak akrab dengan teknologi, setiap kali ada lansia yang tampak ragu, petugas langsung menghampiri. Bukan untuk menegur, melainkan untuk membantu. Tidak ada antrian yang terhambat. Tidak ada suara keluhan. Semua bergerak seperti sistem yang sudah diuji berkali-kali. Bukan sekadar proyek percontohan. Disinilah Ana menyadari sebuah ironi. Banyak sistem serupa di Eropa masih berada pada tahap eksperimen, sering bermasalah, dan kerap menuai kritik. Namun di Indonesia, sistem itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tidak dipamerkan, tidak dibanggakan, hanya digunakan. Ketika seluruh rombongan berhasil melewati imigrasi tanpa satu pun masalah, suasana berubah total. Rasa cemas yang dibawa sejak Amsterdam menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika bandara dan imigrasi saja sudah seperti ini, apalagi yang akan mereka temui di luar sana? Begitu seluruh rombongan melewati imigrasi, Ana mengira intensitas kejutan akan mulai menurun. Secara logika bandara internasional memang dirancang untuk memberi kesan pertama yang baik. Namun pengalaman menunjukkan, begitu keluar dari area bandara, realitas sebuah negara biasanya mulai terlihat apa adanya. Inilah fase yang sering membuat ekspektasi jatuh dan keluhan bermunculan. Namun, Indonesia kembali menolak mengikuti pola itu. Rombongan diarahkan menuju kereta bandara yang akan membawa mereka ke pusat Jakarta. Di titik ini, para lansia mulai kembali waspada.
transportasi publik adalah topik sensitif bagi mereka. Di banyak kota Eropa, terutama di malam hari, transportasi umum seringkali sepi, kurang aman, dan terasa tidak ramah bagi lansia. Anna memperhatikan gerak tubuh klien-kliennya yang sedikit menegang, seolah bersiap menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Keretanya tiba tepat waktu. Pintu terbuka dengan suara halus. Interior bersih dan terang. Kursi tersusun rapi dengan jarak yang nyaman. Tidak ada bau asing. Tidak ada coretan. Tidak ada kesan fasilitas yang dipaksakan. Petugas di dalam kereta langsung menyadari keberadaan rombongan lansia asing dan memberikan arahan singkat dengan bahasa Inggris yang jelas dan tenang. Ia memastikan semua duduk dengan nyaman sebelum kereta bergerak. Saat kereta mulai melaju, suasana di dalam berubah. Rombongan mulai menoleh ke jendela. Di luar, Jakarta tampak hidup meski waktu sudah lewat tengah malam. Jalanan terang, kendaraan bergerak tertib, dan tidak ada kesan kota yang kacau seperti yang selama ini mereka bayangkan. Pemandangan ini menjadi kontras tajam dengan pengalaman mereka di Amsterdam, di mana sebagian jalanan justru terasa gelap dan sepi di jam yang sama. Perubahan ekspresi kembali terjadi. Ketegangan beralih menjadi rasa ingin tahu. Beberapa lansia mulai membandingkan apa yang mereka lihat dengan kota asal mereka. Tidak ada komentar berlebihan, tetapi diam mereka berbicara banyak. Kota ini bekerja. Sistemnya hidup, dan yang paling mengganggu pikiran mereka, semua ini terjadi tanpa hiruk-pikuk. Ketika kereta mendekati kawasan perkotaan, satu pemandangan kecil memicu kejutan lanjutan. Minimarket dengan lampu terang terlihat di hampir setiap sudut. Orang-orang keluar masuk dengan santai, seolah waktu tidak membatasi aktivitas mereka. Bagi rombongan ini, konsep kota yang menyediakan kebutuhan dasar selama 24 jam terasa asing. Anna menyadari sesuatu yang krusial. Indonesia tidak sedang menunjukkan kemewahan. Ia menunjukkan keberfungsian. Dan bagi para lansia yang sepanjang hidupnya terbiasa dengan sistem mapan, keberfungsian yang konsisten justru jauh lebih mengganggu pikiran dibanding kemegahan. Kereta melaju stabil menuju pusat kota. Tidak ada keluhan, tidak ada kelelahan berlebih. Yang ada hanyalah kesadaran perlahan bahwa cerita yang mereka dengar selama puluhan tahun tentang Indonesia mungkin salah sejak awal. Dan jika itu benar, maka perjalanan ini baru saja membuka pintu menuju rangkaian kejutan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Kereta bandara terus melaju menembus Jakarta. Anna memperkirakan rombongan akan mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Usia mereka tidak muda. Waktu sudah dini hari, dan perjalanan panjang seharusnya menguras energi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin jauh kereta masuk ke pusat kota, semakin tajam perhatian para lansia itu terhadap lingkungan sekitar. Lampu-lampu jalan menyala merata, persimpangan terlihat teratur. Tidak ada suasana kota yang terasa berbahaya atau mencekam. Di luar jendela, kehidupan berjalan dengan ritme yang stabil. Ini bukan kota yang tidur, tetapi juga bukan kota yang kacau. Keseimbangan itu sulit mereka cerna, terutama karena bertentangan langsung dengan gambaran Indonesia yang selama ini mereka simpan di kepala. Plot twist berikutnya datang tanpa aba-aba. Di salah satu halte, kereta melambat. Dari balik kaca, beberapa lansia melihat seorang wanita muda turun sendirian. Ia membawa tas lempang kecil, berjalan santai menyusuri trotoar, lalu menghilang di balik deretan toko yang masih terang. Tidak ada pengawalan, tidak ada ekspresi waspada, tidak ada gestur terburu-buru. Ia berjalan seperti seseorang yang sangat yakin dengan ruang di sekitarnya. Pemandangan itu memicu keheningan panjang di dalam gerbong. Bagi rombongan ini, terutama para nenek, situasi tersebut hampir tidak masuk akal. Di banyak kota Eropa, berjalan sendirian di malam hari, terutama bagi perempuan, adalah sesuatu yang dihindari. Bukan karena hukum tidak melindungi, tetapi karena realitas sosial seringkali tidak seideal sistem yang dibanggakan. Para lansia mulai mengingat pengalaman mereka sendiri. Kisah perampokan kecil, pelecehan verbal, area-area yang harus dihindari setelah jam tertentu. Semua itu membentuk pola pikir kolektif bahwa malam adalah ruang yang tidak netral. Namun di Jakarta, malam tampak berbeda. Tidak ada aura ancaman. Yang terlihat justru kepercayaan diri warga terhadap lingkungannya. Margareta Kuiper mengalihkan pandangannya dari jendela, lalu menatap ke depan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di titik ini, bukan fasilitas yang mengejutkan mereka, tetapi rasa aman yang tidak dipaksakan. Tidak ada polisi bersenjata di setiap sudut.
Tidak ada penjagaan berlebihan, yang ada hanyalah masyarakat yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ana menyadari perubahan psikologis yang signifikan. Para lansia ini mulai menilai Indonesia bukan dari infrastruktur, tetapi dari perilaku warganya, dan perilaku itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah mereka antisipasi. Kepercayaan sosial yang tinggi. Ketika kereta kembali melaju, satu kesimpulan mulai terbentuk di benak mereka. Rasa aman bukan hasil dari sistem yang keras, melainkan dari budaya yang hidup. Dan jika sebuah kota memungkinkan seorang wanita berjalan sendirian di tengah malam tanpa rasa takut, maka kota itu telah melewati standar peradaban yang selama ini mereka anggap hanya dimiliki dunia barat. Kereta bandara akhirnya tiba di stasiun tujuan. Waktu menunjukkan hampir pukul 2:30 dini hari. Di titik ini, Ana kembali menurunkan ekspektasi. Biasanya, jam seperti ini adalah fase terlemah sebuah kota. Staf terbatas layanan sekadarnya, dan suasana yang terasa ingin segera menutup hari. Ia sudah bersiap menghadapi keluhan kecil atau kelelahan yang tak terucap dari para lansia. Namun Jakarta kembali menolak mengikuti skenario itu. Begitu keluar dari stasiun dan memasuki area hotel, rombongan justru menemukan lingkungan yang masih hidup. Beberapa warung makan terlihat menyala. Minimarket buka, orang-orang lalu lalang tanpa tergesa. Tidak ada kesan kota yang mematikan mesinnya hanya karena waktu sudah lewat tengah malam. Proses check-in berjalan cepat dan efisien. Staf resepsionis langsung memahami kondisi rombongan. Tanpa diminta, mereka menyesuaikan pembagian kamar agar para lansia ditempatkan di lantai yang lebih tenang dan mudah diakses. Instruksi diberikan perlahan, jelas, dan tanpa nada menggurui. Semua informasi disampaikan secukupnya, tidak berlebihan, namun tidak ada yang terlewat. Yang paling mengejutkan, Ana bukanlah kecepatan prosesnya, tetapi ketepatan empatinya. Staf hotel tidak menunjukkan keramahan yang dibuat-buat. Tidak ada basa-basi kosong, yang ada adalah sikap profesional yang terasa manusiawi. Mereka memahami bahwa tamu-tamu ini lelah, dan mereka menyesuaikan diri dengan itu. Saat rombongan bergerak menuju lift, keheningan kembali muncul. Beberapa lansia saling bertukar pandang. Tidak ada kata-kata, tetapi ekspresi mereka sudah cukup menjelaskan banyak hal. Selama perjalanan dari bandara hingga hotel, tidak satupun dari asumsi negatif mereka terbukti. Bahkan, setiap tahap justru memberikan kejutan yang berlawanan. Di dalam lift, Hendrik de Vries memperhatikan panel lantai, kebersihan kabin, dan ketenangan sistem. Semua bekerja dengan mulus. Tidak ada suara mengganggu, tidak ada kesan fasilitas yang dipaksakan. Bagi seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa menilai kualitas dari detail kecil, pengalaman ini sulit diabaikan. Sesampainya di kamar, kelelahan akhirnya terasa. Namun bukan kelelahan yang disertai penyesalan, melainkan kelelahan yang diikuti rasa penasaran. Beberapa lansia bahkan kesulitan tidur. Bukan karena jet lag semata, tetapi karena pikiran mereka sibuk memproses apa yang baru saja mereka alami. Ana sendiri duduk di kamar sambil mengevaluasi ulang seluruh asumsi profesionalnya. Ia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar memenuhi standar internasional. Negara ini bekerja dengan caranya sendiri, dengan ritme yang berbeda, namun hasil yang mengejutkan. Malam itu menjadi titik di mana perjalanan ini berubah arah. Bukan lagi tentang membuktikan bahwa Indonesia aman bagi lansia, tetapi tentang memahami mengapa negara ini mampu melampaui ekspektasi tanpa berusaha keras menunjukkannya. Pukul menunjukkan sedikit lewat jam 6 pagi, ketika suara langkah dan pintu kamar mulai terdengar di koridor hotel. Ana terbangun lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia mengira para lansia akan memilih beristirahat panjang setelah perjalanan melelahkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa dari mereka sudah bangun sejak subuh, bukan karena agenda, melainkan karena rasa lapar. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran baru. Di Amsterdam, mencari tempat makan sebelum pukul 8 pagi bukan perkara mudah, apalagi untuk rombongan lansia. Ana sempat berpikir mereka harus menunggu sarapan hotel. Namun ketika ia menyampaikan kondisi tersebut kepada staf resepsionis, jawabannya datang tanpa ragu. Seolah ini pertanyaan paling biasa. Tepat di sebelah hotel, ada warung bubur ayam yang buka 24 jam. Ana sempat terdiam. Dalam pengalaman panjangnya mengelola perjalanan elit Eropa, konsep warung makan 24 jam yang bersih, aman, dan layak untuk lansia nyaris tidak pernah ada. Namun rasa lapar para kliennya nyata. Akhirnya, 7 orang memutuskan ikut bersamanya menuju warung tersebut. Jakarta di pagi buta kembali menunjukkan sisi yang tidak mereka duga.
Jalanan sudah aktif, ada orang berangkat kerja, ada yang berolahraga ringan, ada pula yang mampir ke minimarket. Tidak ada kesan kota yang baru bangun tidur. Kota ini sudah bekerja. Begitu pintu warung dibuka, suasana hangat menyambut mereka. Beberapa pelanggan sudah duduk menikmati makanan. Tidak ada tatapan aneh ketika 7 lansia asing masuk. Pelayan menerima pesanan dengan tenang, bahkan menjelaskan menu dalam bahasa Inggris sederhana. Ia secara refleks menawarkan untuk menyesuaikan rasa agar tidak terlalu pedas tanpa diminta. Kecepatan penyajian menjadi kejutan berikutnya. Dalam hitungan menit, bubur ayam tersaji lengkap. Aromanya ringan, tampilannya sederhana, dan porsinya cukup. Para lansia memperhatikan mangkuk di depan mereka dengan ekspresi ragu. Ini adalah pertama kalinya mereka mencoba makanan Indonesia secara langsung. Hendrik de Vries mengambil sendok pertama. Tidak ada komentar berlebihan. Namun, ekspresinya berubah cepat. Bubur itu lembut, hangat, dan rasanya seimbang. Tidak asing, tetapi juga tidak membosankan. Satu persatu mangkuk di meja mulai kosong lebih cepat dari yang Ana perkirakan. Yang benar-benar menghantam logika mereka datang di akhir. Saat membayar, total untuk 7 orang makan sampai kenyang. Bahkan tidak mencapai Rp200.000. Pelayan menghitung dengan teliti hingga koin terakhir, lalu mengucapkan terima kasih dengan senyum tulus. Bagi para lansia itu, momen ini terasa lebih mengganggu pikiran daripada bandara atau hotel. Makan enak, cepat, ramah, aman dan murah di jam subuh adalah sesuatu yang nyaris mustahil di kota-kota Eropa. Di titik ini, mereka mulai memahami bahwa Indonesia tidak hanya unggul dalam sistem, tetapi juga dalam keseharian yang sering luput dari perhatian wisatawan. Dan tanpa mereka sadari, bubur ayam sederhana itu menjadi salah satu pengalaman paling menentukan dalam perjalanan mereka. Setelah keluar dari warung bubur ayam, suasana hati rombongan berubah dengan cara yang sulit dijelaskan secara logis. Mereka tidak sedang euforia, tetapi juga tidak lagi bersikap waspada. Ada rasa nyaman yang muncul secara alami, seolah kota ini memberi ruang tanpa meminta apapun sebagai balasan. Bagi para lansia yang sepanjang hidupnya terbiasa hidup dalam jadwal ketat, kenyamanan semacam ini justru terasa asing. Dalam perjalanan kembali ke hotel, salah satu dari mereka mengusulkan singgah sebentar ke minimarket. Ana sempat ragu. Ia khawatir kelelahan akan mulai terasa. Namun rasa penasaran lebih kuat. Mereka ingin melihat lebih dekat bagaimana kota ini bekerja di jam yang seharusnya sepi. Minimarket itu tidak besar, tetapi bersih dan terang. Begitu pintu terbuka, pendingin udara menyambut. Rak-rak tertata rapi. Lantainya bersih tanpa noda. Yang paling mengejutkan bukanlah barang yang dijual, melainkan ragam layanan yang tersedia. Selain makanan dan minuman, tersedia layanan pembayaran tagihan, pengiriman paket, hingga transaksi keuangan sederhana. Bagi para lansia ini, konsep toko kecil yang berfungsi sebagai pusat layanan publik terasa hampir absurd. Di Belanda, toko kelontong memiliki fungsi terbatas, jam operasional ketat, layanan minimal, namun di sini minimarket tampak seperti perpanjangan sistem kota. Segalanya dirancang untuk memudahkan, bukan untuk membatasi. Para lansia memperhatikan dengan serius, seolah sedang mengaudit sebuah sistem sosial yang bekerja di luar teori yang mereka kenal. Kasir menyapa dengan ramah, tanpa basa-basi berlebihan. Proses pembayaran cepat dan akurat. Tidak ada ekspresi jengkel meski mereka bertanya-tanya dengan bahasa Inggris sederhana. Beberapa lansia membeli camilan, kopi saset, dan makanan ringan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa rasa terburu-buru. Saat keluar dari minimarket, salah satu lansia menyimpulkan sesuatu yang menjadi benang merah pengalaman mereka sejauh ini. Indonesia bukan hanya negara yang ramah kepada wisatawan. Indonesia ramah kepada warganya sendiri. Sepanjang waktu, kota ini tidak mematikan layanan hanya karena jam menunjukkan angka tertentu. Ana mencatat perubahan penting. Tidak ada lagi perbandingan agresif dengan Eropa. Tidak ada lagi pencarian kesalahan. Yang ada justru observasi yang lebih jujur. Para lansia mulai menerima bahwa kenyamanan tidak selalu datang dari sistem yang kaku, tetapi dari sistem yang lentur dan konsisten. Kebersihan kota di pagi hari semakin memperkuat kesan itu. Hampir tidak terlihat sampah di trotoar. Beberapa petugas kebersihan sudah bekerja sejak subuh, namun jumlah mereka tidak banyak. Seolah-olah kebersihan bukan semata hasil kerja petugas, melainkan kebiasaan bersama. Ketika mereka kembali ke hotel,
Lansia lain yang belum ikut mulai bertanya dengan rasa iri. Pengalaman makan bubur dan singgah ke minimarket berubah menjadi cerita kecil yang menyebar cepat di antara rombongan. Di titik ini, Indonesia tidak lagi terasa sebagai destinasi asing. Ia mulai terasa seperti tempat yang mudah diterima, bahkan oleh mereka yang selama ini paling sulit diyakinkan. Dan tanpa disadari, konsep ramah 24 jam itu mulai menggeser cara mereka menilai arti kemajuan sebuah negara. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan resmi memulai agenda hari pertama. Tujuan awal bukan museum, bukan pusat belanja, dan bukan tempat wisata klasik. Atas rekomendasi staf hotel, mereka memilih kawasan Gelora Bung Karno dan transportasi yang digunakan adalah MRT Jakarta. Bagi sebagian besar lansia ini, keputusan tersebut terdengar ganjil. Sepanjang hidup, mereka hampir tidak pernah menggunakan transportasi publik. Mobil pribadi adalah standar kenyamanan yang tidak pernah dipertanyakan. Ana sempat mengantisipasi penolakan halus, namun yang muncul justru rasa ingin tahu. Setelah rangkaian kejutan sejak mendarat, para lansia ingin melihat sendiri bagaimana sistem transportasi publik Indonesia bekerja di jam normal, bukan dini hari. Begitu memasuki stasiun MRT, persepsi mereka kembali diguncang. Area stasiun bersih, terang, dan terasa baru. Tidak ada sudut gelap, tidak ada bau lembab, tidak ada kesan ruang bawah tanah yang menekan. Ventilasi bekerja baik, suhu stabil, dan pencahayaan merata. Semua detail yang sering menjadi kelemahan transportasi publik Eropa justru tidak mereka temukan di sini. Saat bergerak menuju peron, satu hal kecil langsung mencuri perhatian. Garis antrean di lantai dipatuhi tanpa perlu pengawasan ketat. Penumpang berdiri rapi, dua baris, meninggalkan ruang kosong di tengah. Tidak ada suara gaduh, tidak ada dorong-dorongan, tidak ada ekspresi tergesa, meski kereta akan segera tiba. Papan informasi elektronik menampilkan jadwal kedatangan kereta secara presisi, bahkan hingga hitungan detik. Seorang lansia yang pernah bekerja di bidang teknik memperhatikan jam tangannya dengan serius. Ketika kereta banner-banner tiba, tepat sesuai waktu yang tertera, ia terdiam cukup lama. Bagi mereka, ketepatan seperti ini justru lebih sering menjadi slogan daripada kenyataan di banyak kota besar Eropa. Ketika pintu kereta terbuka, etika penumpang kembali membuat rombongan terdiam. Semua penumpang yang hendak naik menepi, memberi jalan sepenuhnya kepada mereka yang turun. Tidak ada yang menyerobot, tidak ada yang bersikap agresif. Setelah peron kembali kosong, barulah penumpang masuk dengan tertib. Di dalam kereta, kebersihan kembali menjadi standar yang sulit diabaikan. Kursi bersih, lantai bersih, pegangan tangan mengilap, pendingin udara sejuk dan tidak bising. Tidak ada orang berbicara keras di telepon. Tidak ada yang makan atau minum. Suasana tenang ini terasa kontras dengan pengalaman mereka di Metro Amsterdam, di mana kebisingan dan pelanggaran kecil sering dianggap wajar. Ana mengamati satu hal yang sangat menentukan. Ini bukan soal teknologi, ini soal perilaku kolektif. Sistem MRT Jakarta bukan sekadar infrastruktur, melainkan hasil dari kesadaran sosial yang berjalan seiring. Pada titik ini, para lansia mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka sangka. Mereka datang dengan asumsi akan melihat negara berkembang yang berusaha mengejar ketertinggalan. Namun yang mereka temui justru masyarakat yang telah melampaui banyak kebiasaan buruk yang masih dipertahankan di dunia yang mereka sebut maju. Perjalanan dengan MRT berlanjut dalam suasana yang nyaris tanpa suara. Kereta melaju stabil, berhenti tepat waktu di setiap stasiun. Dari balik jendela, pemandangan Jakarta berganti secara teratur. Tidak ada getaran berlebih, tidak ada suara mengganggu. Semua bergerak dengan ritme yang membuat para lansia merasa aman berada di dalamnya. Di salah satu stasiun, kereta berhenti sedikit lebih lama. Pintu terbuka. Seorang ibu hamil masuk bersama beberapa penumpang lain. Tanpa aba-aba, dua pemuda yang duduk di dekat pintu langsung berdiri. Tidak ada komunikasi verbal, tidak ada isyarat berlebihan. Gerakan mereka refleks, seolah sudah menjadi kebiasaan yang tertanam sejak lama. Pemandangan sederhana itu langsung mengubah atmosfer di dalam gerbong. Beberapa penumpang lain ikut memperhatikan, namun tidak ada reaksi dramatis. Semua berlangsung cepat dan alami. Ibu hamil itu duduk, mengucapkan terima kasih singkat, dan kereta kembali berjalan. Bagi rombongan lansia asal Amsterdam, momen itu terasa jauh lebih besar dari yang terlihat. Mereka tidak sedang menyaksikan tindakan sopan santun biasa. Mereka sedang melihat nilai sosial yang selama ini mereka anggap mulai hilang di dunia modern. Di kota asal mereka,
kejadian serupa seringkali disertai kebimbangan, atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Hendrik de Vries menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun perubahan emosinya sulit disembunyikan. Bagi seseorang yang seumur hidupnya bekerja di sistem teknis dan rasional, momen ini menghantam lapisan yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Ia teringat perjalanan-perjalanan terakhirnya di Eropa, orang-orang berebut kursi, penumpang sibuk dengan dunia masing-masing. Sikap peduli dianggap sebagai pilihan, bukan kewajiban moral. Apa yang ia lihat di Jakarta bukan hasil kampanye etika publik, melainkan refleksi kebiasaan sehari-hari. Anna menyadari bahwa perjalanan ini telah memasuki fase berbeda. Jika sebelumnya kejutan datang dari fasilitas dan sistem, kini yang berbicara adalah manusia, dan dampaknya jauh lebih dalam. Infrastruktur bisa dibangun, teknologi bisa ditiru, tetapi rasa hormat antar generasi tidak bisa dipaksakan. Suasana di dalam kereta tetap tenang. Tidak ada yang memanfaatkan momen itu untuk mencari perhatian. Tidak ada yang menatap Hendrik dengan rasa ingin tahu. Ia dibiarkan tenggelam dalam perasaannya sendiri. Seperti halnya kota ini membiarkan warganya hidup dengan ruang pribadi yang sehat. Ketika kereta mendekati stasiun tujuan, perasaan rombongan telah berubah total. Mereka tidak lagi melihat MRT sebagai alat transportasi. Mereka melihatnya sebagai cerminan masyarakat. Dan bagi Hendrik, air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran bahwa selama ini ia mungkin keliru menilai dunia di luar lingkaran kecil yang ia kenal. Begitu rombongan keluar dari stasiun MRT, pemandangan di depan mereka menciptakan kontras yang sulit dijelaskan dengan cepat. Setelah beberapa menit berada di bawah tanah, mereka justru disambut ruang terbuka yang luas, hijau, dan tertata rapi. Gelora Bung Karno tidak tampak seperti kawasan olahraga di tengah kota padat, melainkan seperti paru-paru besar yang sengaja dijaga agar tetap hidup. Langkah para lansia melambat secara refleks. Udara terasa lebih segar. Jalur pejalan kaki lebar dan rata. Tidak ada kendaraan yang melintas sembarangan. Tidak ada suara klakson yang mengganggu. Yang terdengar hanyalah langkah kaki, percakapan ringan, dan suara napas orang-orang yang sedang berolahraga. Yang membuat mereka terdiam bukan hanya luasnya kawasan ini, tetapi siapa saja yang mengisinya. Warga datang dari berbagai usia. Ada anak muda jogging santai, ada keluarga mendorong stroller, ada lansia yang berjalan cepat, bahkan berlari kecil. Semuanya bercampur tanpa sekat sosial yang jelas. Tidak ada area eksklusif, tidak ada batas tak tertulis yang membuat orang merasa tidak pantas berada di sana. Para lansia memperhatikan fasilitas olahraga yang tersebar di sepanjang jalur. Alat fitness publik terpasang rapi dan tampak terawat. Papan informasi menjelaskan bahwa semua fasilitas itu dapat digunakan secara gratis. Tidak perlu kartu anggota, tidak perlu biaya tambahan, tidak ada sistem berlapis yang menyulitkan. Bagi rombongan asal Amsterdam, hal ini terasa hampir tidak masuk akal. Di kota mereka olahraga publik seringkali terikat pada keanggotaan dan biaya. Ruang terbuka hijau memang ada, tetapi fasilitas lengkap seperti ini jarang ditemukan tanpa tiket masuk. Di sini, negara seolah mempercayakan warganya untuk merawat apa yang disediakan. Salah satu lansia mencoba alat fitness dengan ragu. Tidak ada rasa canggung. Warga sekitar justru tersenyum ringan, seolah kehadiran mereka adalah hal biasa. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada kesan bahwa ruang ini hanya milik kelompok tertentu. Anna mengamati interaksi kecil yang terjadi di sekitar. Seorang pria lanjut usia berusia sekitar 70 tahun berbincang singkat dengan salah satu kliennya. Meski bahasa tidak sepenuhnya saling dipahami, namun gestur, senyum, dan kesabaran menjadi bahasa yang cukup. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak sosial yang kaku. Di titik ini, rombongan mulai memahami bahwa keamanan dan kenyamanan kawasan ini bukan hasil pengawasan ketat, melainkan hasil kebiasaan bersama. Orang-orang datang bukan untuk pamer, melainkan untuk menggunakan ruang yang disediakan dengan penuh tanggung jawab. GBK bukan hanya kawasan olahraga. Bagi para lansia ini, tempat ini menjadi bukti bahwa Jakarta tidak sekadar bertahan di tengah kepadatan, tetapi mampu menyediakan ruang hidup yang manusiawi. Dan kesadaran itu mulai menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Jika kota sebesar ini bisa memberi ruang hijau yang aman dan gratis, mengapa banyak kota di Eropa justru gagal melakukannya? Semakin lama berada di kawasan Gelora Bung Karno, semakin jelas bahwa keteraturan di tempat itu bukan hasil pengawasan berlebihan,
Ana mulai memperhatikan satu pola yang berulang. Hampir tidak terlihat petugas yang memberi peringatan. Tidak ada papan larangan yang mendominasi. Tidak ada pengeras suara yang mengingatkan orang untuk tertib. Namun kawasan itu tetap bersih, rapi, dan tertib. Para lansia mulai mengamati detail-detail kecil yang sering terlewat. Tempat sampah tersebar di banyak titik, namun tidak pernah meluap. Sampah di dalamnya terpilah dengan jelas. Organik, anorganik, dan jenis lain dipisahkan secara rapi. Yang lebih mengejutkan, warga benar-benar mematuhinya. Tidak ada yang asal membuang. Tidak ada yang perlu ditegur. Di salah satu sudut taman, rombongan melihat pemandangan yang nyaris tidak pernah mereka temui di kota asal mereka. Seorang pria berjalan dengan anjing peliharaannya. Anjing itu dituntun dengan tali. Ketika hewan itu buang kotoran, pemiliknya langsung berhenti, mengambil kantong, membersihkannya, lalu membawa kembali kotoran tersebut. Tidak ada gestur tergesa, tidak ada rasa risih berlebihan. Itu dilakukan seperti rutinitas biasa. Beberapa lansia saling berpandangan. Di banyak kota Eropa, praktik seperti ini masih sering menjadi masalah, meski aturan tertulis sudah lama ada. Namun di sini kepatuhan tidak terlihat dipaksakan oleh hukum, melainkan lahir dari kesadaran kolektif. Warga seolah memahami bahwa ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Ana semakin menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar keberhasilan proyek pemerintah. Ini adalah hasil dari budaya yang tumbuh perlahan. Orang-orang tidak menjaga kebersihan karena takut denda, tetapi karena merasa memiliki ruang tersebut. Saat rombongan beristirahat di bangku taman, mereka melihat berbagai aktivitas berlangsung berdampingan tanpa konflik. Anak-anak bermain, lansia berolahraga, pasangan muda berjalan santai. Tidak ada rasa saling curiga, tidak ada ketegangan sosial yang terasa. Semua bergerak dalam ritme yang alami. Beberapa lansia mulai membandingkan pengalaman ini dengan taman kota di Amsterdam. Setelah akhir pekan, banyak taman dipenuhi sampah. Petugas kebersihan harus bekerja keras membersihkan sisa aktivitas warga. Namun di GBK, mereka hampir tidak melihat petugas kebersihan, tetapi taman tetap terjaga. Kesadaran inilah yang paling mengganggu pikiran rombongan. Mereka datang dengan asumsi akan melihat negara berkembang yang masih belajar tertib. Namun yang mereka lihat justru masyarakat yang telah melampaui tahap itu. Kesadaran tidak diajarkan melalui ancaman, tetapi melalui kebiasaan. Di titik ini para lansia mulai memahami bahwa kemajuan sebuah negara tidak selalu diukur dari gedung tinggi atau teknologi canggih. Kadang ia terlihat paling jelas dari hal-hal kecil yang dilakukan warganya tanpa perlu disuruh. Malam itu berjalan tenang hingga sebuah kejadian kecil mengubah ritme seluruh perjalanan. Setelah seharian beraktivitas di luar ruangan, rombongan kembali ke hotel dengan kondisi fisik yang cukup terkuras. Tidak ada keluhan berarti. Tidak ada tanda-tanda masalah. Ana justru mulai merasa lega karena hari pertama berjalan jauh lebih mulus dari yang ia perkirakan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang malam, salah satu staf hotel mendekati Ana dengan wajah serius, namun tetap terkendali. Willem van DJ, salah satu lansia tertua dalam rombongan, mengeluh sesak di dada. Willem memiliki riwayat tekanan darah tinggi, dan meski keluhannya belum parah, Ana langsung memahami risiko di baliknya. Pada usia seperti itu, setiap gejala kecil tidak pernah boleh dianggap sepele. Situasi berubah cepat. Kepanikan sempat muncul. Namun tidak ada yang berteriak atau berlarian. Staf hotel bergerak sistematis, prosedur diaktifkan. Dalam hitungan menit, keputusan diambil untuk membawa Willem ke rumah sakit umum terdekat yang direkomendasikan hotel. Ana merasakan ketegangan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia. Di dalam taksi menuju rumah sakit, kekhawatiran lama kembali menghantui pikirannya. Bagaimana kualitas layanan medis di Indonesia? Apakah rumah sakit siap menangani pasien asing lansia di malam hari? Apakah proses administrasi akan rumit dan memakan waktu? Semua pertanyaan itu menumpuk tanpa jawaban. Ketika kendaraan berhenti di depan unit gawat darurat, Ana bersiap menghadapi skenario terburuk. Namun yang ia temui justru kembali berlawanan dengan semua kekhawatiran. Area UGD terang, bersih, dan tertata. Tidak ada keramaian berlebihan, tidak ada suasana panik. Petugas di pintu masuk langsung memahami situasi dan mengarahkan mereka dengan sigap. Proses pendaftaran berjalan cepat. Perawat di meja penerimaan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yang lebih mengejutkan, seorang penerjemah berbahasa Belanda langsung disiapkan tanpa diminta. Bagi Ana, ini adalah titik di mana rasa ragu mulai runtuh secara nyata. Di Eropa,
Layanan seperti ini biasanya membutuhkan pengajuan khusus dan waktu tunggu yang panjang. Willem diperlakukan dengan tenang dan penuh perhatian. Tidak ada nada terburu-buru, tidak ada kesan mengabaikan. Setiap langkah dijelaskan dengan singkat dan jelas. Ana memperhatikan bagaimana staf medis menyesuaikan ritme kerja dengan kondisi pasien lansia, sesuatu yang sering kali terabaikan di sistem kesehatan yang terlalu fokus pada kecepatan. Malam panik itu tidak berkembang menjadi krisis, tetapi justru menjadi ujian paling berat bagi semua asumsi yang dibawa rombongan sejak Amsterdam. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia tidak sedang diuji oleh kenyamanan atau keramahan, melainkan oleh satu hal yang paling menentukan dalam hidup manusia: kepercayaan saat berada di kondisi paling rentan. Begitu Willem van Dijk dibawa masuk ke ruang pemeriksaan, Ana baru menyadari betapa berbeda suasana rumah sakit ini dari bayangan terburuk yang sempat muncul di kepalanya. Unit gawat darurat tidak ramai oleh teriakan atau kepanikan. Suaranya terkendali. Alurnya jelas. Pasien ditangani berdasarkan prioritas, bukan urutan kedatangan. Bagi rombongan lansia yang terbiasa dengan sistem kesehatan Eropa, ketenangan seperti ini justru terasa asing. Tidak sampai 30 menit sejak kedatangan, Willem sudah berada di ruang pemeriksaan. Seorang dokter menyambut dengan sikap tenang dan profesional. Yang mengejutkan, dokter tersebut pernah mengikuti pelatihan medis di Belanda. Ia tidak hanya memahami standar internasional, tetapi juga mengerti cara berkomunikasi dengan pasien lansia Eropa. Bahasa menjadi jembatan, bukan penghalang. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Riwayat medis Willem ditelusuri dengan detail. Obat-obatan yang biasa ia konsumsi di Belanda dicatat satu persatu, lalu dicek kemungkinan interaksinya. Tidak ada prosedur yang dilakukan tergesa. Setiap langkah dijelaskan, namun tidak bertele-tele. Ana memperhatikan bagaimana teknologi digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti perhatian manusia. Serangkaian pemeriksaan dilakukan. Elektrokardiogram, ronsen dada, dan pemeriksaan darah berjalan paralel. Semua hasil masuk ke sistem digital secara real-time. Dokter dapat memantau perkembangan langsung dari perangkat tablet. Bagi Ana, kecepatan ini sulit dipercaya. Di Belanda, proses serupa seringkali memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari jika bukan kasus darurat ekstrem. Yang lebih mengejutkan rombongan adalah cara staf medis memperlakukan Willem. Ia tidak dianggap sekadar pasien asing. Ia diperlakukan sebagai individu yang perlu diyakinkan bahwa ia berada di tempat yang aman. Perawat memeriksa kondisi secara berkala. Nada bicara mereka tenang, tidak ada sikap dingin atau jarak profesional yang kaku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dokter menyampaikan hasil pemeriksaan. Tidak ditemukan masalah serius. Gejala yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh kelelahan perjalanan dan perubahan waktu yang drastis. Rasa tegang di ruangan langsung mereda. Namun, dampak pengalaman ini jauh lebih besar dari sekadar kabar baik medis. Saat dokter menuliskan resep, ia menjelaskan bahwa obat yang diberikan dapat dikonsumsi bahkan setelah Willem kembali ke Belanda. Penjelasan cara penggunaan diberikan dengan jelas dalam 2 bahasa. Apoteker memastikan Willem dan Ana benar-benar memahami instruksi tanpa asumsi atau sikap tergesa. Malam itu, kepercayaan rombongan terhadap Indonesia tidak lagi bersifat teoritis. Ia telah diuji di ruang paling sensitif, ketika kesehatan dan nyawa menjadi taruhannya. Dan hasilnya justru membuat banyak dari mereka mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Mengapa negara yang selama ini mereka anggap berisiko, justru mampu memberi rasa aman paling nyata saat dibutuhkan? Beberapa hari setelah insiden di rumah sakit, suasana rombongan berubah drastis. Ketegangan yang sempat muncul justru digantikan rasa percaya diri yang aneh. Jika sebelumnya setiap langkah di Indonesia dilalui dengan kewaspadaan tersisa, kini para lansia itu bergerak dengan sikap yang jauh lebih rileks. Mereka tidak lagi merasa sebagai tamu yang harus berhati-hati, melainkan sebagai orang yang sedang menjelajah dengan rasa ingin tahu. Tujuan hari itu adalah Grand Indonesia. Ana sengaja memilih pusat perbelanjaan ini bukan untuk memamerkan kemewahan, tetapi untuk memperlihatkan wajah konsumsi masyarakat Indonesia modern. Ia ingin melihat reaksi para lansia ketika dihadapkan pada ruang publik komersial yang ramai, padat, dan penuh interaksi sosial. Begitu memasuki mal, kebisingan khas akhir pekan langsung terasa. Namun yang mengejutkan, para lansia tidak tampak kewalahan. Arus pengunjung bergerak tertib, tidak ada dorong-dorongan, tidak ada ekspresi agresif. Semua orang berjalan dengan ritme masing-masing, saling memberi ruang secara alami.
Perhatian para nenek langsung tertuju pada toko kosmetik. Mereka sudah sering mendengar tentang produk perawatan kulit asal Indonesia, namun tidak pernah benar-benar melihatnya secara langsung. Di dalam toko Pramuniaga, menyambut dengan bahasa Inggris yang lancar dan sikap yang sabar. Tidak ada tekanan untuk membeli. Tidak ada pendekatan manipulatif. Produk diperkenalkan satu persatu, disesuaikan dengan jenis kulit lansia. Yang mengejutkan bukan hanya kualitas produknya, tetapi cara penjualannya. Semua transparan, harga jelas, fungsi dijelaskan tanpa hiperbola. Para nenek mencoba tester dengan rasa penasaran yang hampir kekanak-kanakan. Beberapa dari mereka akhirnya membeli dalam jumlah besar, bukan karena dipaksa, tetapi karena merasa dihargai sebagai konsumen. Di area makanan, kejutan lain muncul. Para lansia mencoba jajanan yang sama sekali asing bagi mereka. Martabak manis mini, es campur, dan beberapa camilan lokal lain. Reaksi mereka bukan skeptis, melainkan eksploratif. Tidak ada rasa takut berlebihan terhadap makanan asing. Insiden kesehatan sebelumnya justru membuat mereka yakin bahwa sistem di negara ini bisa dipercaya. Makan siang di sebuah restoran tradisional menjadi penutup yang kuat. Menu dilengkapi foto dan deskripsi bahasa Inggris. Pelayan menjelaskan cara makan sate dan rendang dengan tenang, tanpa nada menggurui. Para lansia mengikuti instruksi dengan senyum kecil, seperti murid yang menemukan hal baru. Ana menyadari satu hal penting. Indonesia tidak hanya aman dan teratur. Ia juga tahu cara menyambut orang asing tanpa kehilangan jati diri. Budaya lokal tidak dikemas secara kaku atau eksotis berlebihan. Ia hadir apa adanya, namun tetap bisa diterima oleh mereka yang sama sekali berbeda latar belakang. Grand Indonesia bukan sekadar pusat belanja bagi rombongan ini. Tempat itu menjadi bukti bahwa modernitas dan budaya lokal tidak harus saling menyingkirkan. Keduanya bisa berjalan berdampingan, dan justru disitulah daya tarik Indonesia mulai terasa paling kuat. Waktu bergerak dengan cara yang aneh selama rombongan berada di Indonesia. Hari-hari terasa padat, namun ketika mendekati akhir perjalanan semuanya tiba-tiba terasa singkat. Pagi di hari terakhir datang tanpa peringatan. Tidak ada agenda besar, tidak ada rencana ambisius. Yang ada justru keheningan yang tidak biasa. Para lansia bangun lebih awal dari jadwal. Koper-koper mulai disusun dengan pelan. Tidak ada canda berlebihan, tidak ada keluhan tentang lelah. Sarapan berlangsung lebih sunyi dibanding hari-hari sebelumnya. Percakapan muncul sesekali, tetapi cepat berhenti. Semua seolah sedang memproses satu perasaan yang sama, meski tidak diucapkan. Sebelum meninggalkan hotel, mereka berkumpul di lobi. Staf hotel yang selama beberapa hari melayani mereka ikut bergabung untuk berfoto. Tidak ada formalitas kaku, tidak ada jarak yang biasanya muncul antara tamu dan pelayan. Senyum yang terlihat bukan senyum profesional, melainkan senyum perpisahan yang tulus. Beberapa lansia mengucapkan terima kasih dengan logat yang kaku, namun penuh niat baik. Perjalanan menuju bandara terasa berbeda dari saat mereka datang. Dari balik jendela bus, Jakarta tampak lebih familiar. Jalanan yang dulu mereka amati dengan kewaspadaan, kini mereka pandangi dengan rasa sayang yang aneh. Beberapa lansia merekam pemandangan terakhir, bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingat. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan itu semakin kuat. Bandara yang menjadi titik awal kejutan, kini menjadi simbol perpisahan. Para lansia berjalan pelan, seolah ingin memperpanjang waktu. Mereka berbelanja di toko bebas bea dengan antusias yang berbeda. Bukan lagi karena rasa penasaran, melainkan karena ingin membawa pulang sebanyak mungkin potongan kecil Indonesia. Kopi, kosmetik, makanan instan, dan berbagai produk lokal memenuhi keranjang belanja. Salah satu lansia bahkan membeli satu kardus besar mie instan dengan alasan sederhana, ingin menyimpan rasa Indonesia di rumahnya di Belanda. Tidak ada yang menertawakan, semua mengerti. Saat waktu boarding semakin dekat, suasana berubah lebih berat. Langkah-langkah menjadi lebih pelan. Di dekat gerbang keberangkatan, beberapa lansia terlihat menyeka mata. Tidak ada drama terbuka, tetapi emosi sulit disembunyikan. Indonesia yang awalnya dianggap sebagai risiko, kini berubah menjadi tempat yang berat untuk ditinggalkan. Sebelum masuk ke pesawat, 18 lansia itu berhenti sejenak. Mereka menoleh ke belakang, ke arah ruang bandara yang sudah tidak lagi asing. Secara spontan, mereka mengucapkan satu kalimat yang selama seminggu terakhir mereka pelajari bersama-sama. Ucapannya sederhana, tetapi syarat makna. Perpisahan itu terasa terlalu cepat, dan untuk pertama kalinya, tidak satupun dari mereka berharap waktu bisa dipercepat.
Pesawat mendarat di Amsterdam keesokan paginya. Cuaca dingin menyambut, sama seperti ribuan pagi lain yang pernah mereka lalui sepanjang hidup. Namun kali ini, tidak ada yang terasa sama. Begitu pintu pesawat terbuka, keluarga sudah menunggu di area kedatangan. Wajah-wajah cemas yang dulu penuh kekhawatiran kini berganti dengan kebingungan karena para lansia itu turun dari pesawat dengan ekspresi yang sama sekali tidak mereka duga. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita tentang bahaya. Yang ada justru rentetan kisah yang terdengar seperti potongan dunia lain. Tentang bandara yang hidup di tengah malam, tentang kota yang aman, tentang rumah sakit yang cepat dan manusiawi, tentang warga yang tertib tanpa perlu dipaksa. Cerita-cerita itu disampaikan dengan nada serius, bukan euforia sesaat. Beberapa hari kemudian, dampaknya mulai terasa. Salah satu anggota rombongan mengunggah foto dan video perjalanan ke Indonesia di media sosial. Bukan konten yang dibuat-buat, hanya rekaman sederhana. Antrean MRT yang rapi, warung bubur ayam di pagi buta, taman GBK yang bersih, dan suasana bandara yang terang. Namun responsnya meledak. Komentar berdatangan dari teman-teman lama, kerabat jauh, hingga rekan kerja. Banyak yang mengaku terkejut, banyak yang mengaku salah menilai, banyak pula yang mulai bertanya serius tentang Indonesia. Video sederhana tentang kehidupan malam Jakarta justru menjadi bahan diskusi hangat, terutama satu potongan kecil. Seorang wanita berjalan sendirian dengan tenang di tengah malam. Cerita itu menyebar lebih cepat dari yang bisa diprediksi Ana. Agen perjalanan tempat ia bekerja mulai dibanjiri pertanyaan. Bukan hanya tentang destinasi wisata, tetapi tentang kehidupan sehari-hari. Tentang sistem transportasi, tentang layanan kesehatan, tentang rasa aman. Pemesanan paket wisata ke Indonesia melonjak drastis, bukan karena promosi besar, tetapi karena cerita nyata. Beberapa bulan berlalu, dampaknya tidak mereda. Beberapa lansia dalam rombongan banner-banner kembali ke Indonesia. Kali ini membawa keluarga. Willem van Dijk bahkan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan di rumah sakit yang sama. Para nenek mulai memesan produk Indonesia secara daring. Kosmetik dan makanan Indonesia menjadi bagian dari kehidupan mereka di Belanda. Bagi Ana, perjalanan ini mengubah cara ia memandang profesinya. Selama 20 tahun, ia menjual destinasi. Kali ini, ia menyaksikan sebuah negara memperkenalkan dirinya tanpa menjual apapun. Indonesia tidak memaksa siapapun untuk kagum. Ia hanya bekerja sebagaimana mestinya, dan justru itulah yang mengguncang persepsi dunia. Para lansia itu kini sering mengatakan hal yang sama setiap kali bertemu, bahwa Indonesia bukan negara yang sempurna, tetapi negara yang hidup. Sistemnya bekerja, warganya sadar, dan yang terpenting, orang-orangnya memperlakukan sesama manusia dengan hormat. Perjalanan singkat itu berakhir, tetapi dampaknya terus berjalan. Indonesia, tanpa disadari, telah melakukan hal paling sulit dalam citra global, mengubah prasangka menjadi pengalaman. Dan ketika pengalaman berbicara, dunia tidak lagi punya banyak alasan untuk membantahnya.